Pemirsa, sepertinya hari-hari mendatang kesibukan artis sinetron Anwar Fuady akan bertambah padat. Karena selain sibuk syuting sinetron serta keterlibatannya dalam berbagai organisasi, kesibukan Anwar bakal bertambah dengan lolosnya ia sebagai 7 kandidat terkuat calon gubernur Sumatera Selatan. Aktor kelahiran Palembang 14 Maret 1947 ini ternyata diam-diam memiliki obsesi untuk menduduki bangku orang nomor 1 di daerah kelahirannya. Akhir bulan Juni lalu, halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti Indonesia. Tetaplah bersama saya selama 30 menit ke depan, karena tim Cek dan Dicek telah mempersiapkan berbagai informasi terbaru dan terhangat dari dunia selebriti yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Berikut kita simak dulu kilasan tayangannya. Penyanyi Inul Daratista kabarnya kini mulai pilih-pilih artis untuk tampil satu panggung dengannya. Inul menolak jika tampil satu panggung dengan penyanyi baru yang belum punya nama. Bintang sinetron Anwar Fuady berhasil lolos ke 7 besar calon gubernur Sumatera Selatan. Banyak persiapan yang dilakukan aktor satu ini untuk menuju bangku orang nomor 1 di Sumatera Selatan. Di tengah meriahnya konser DKD yang menampilkan Chrisye malam minggu kemarin di Jakarta Convention Center, sejumlah berita menarik berhasil dihimpun oleh tim liputan Cek dan Dicek. Pesulap Alford diam-diam memiliki kekasih. Saat melakukan aksinya di ulang tahun artis Ussy Sulistyowati hari Minggu kemarin, Alford memperkenalkan kekasihnya itu yang bernama Anastasia Dayu Sinta Wijaya kepada Cek dan Dicek. Penyanyi dan bintang sinetron Della Puspita dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Hendry Pasman, pria yang mengaku sebagai ayah kandung Della Puspita. Hendry Pasman melaporkan Della lantaran ia dianggap telah melakukan pencemaran nama baik dan memasukkan keterangan palsu pada akte otentik. Setelah ngetop, Inul Daratista tidak henti didera masalah. Kini tersiar kabar kalau Inul mulai berani menolak dipasangkan sepanggung dengan penyanyi-penyanyi muda. Saya nggak merasa nggak merasa harus bersaing dengan siapapun gitu, walaupun dengan teman-teman yang Nita Thalia atau Anissa atau Uut atau Putri atau siapapun, saya tetap berjiwa besar. Tidak pernah merasa menyakitkan. Kalaupun memang waktunya saya harus lengser ya nggak ada masalah, karena aku juga nggak terlalu membebani itu. Aku sudah punya bojo. Kalau memang nggak nyanyi lagi ya suami masih ngasih makan gitu. Pemirsa, itulah isu utama tayangan Cek dan Dicek edisi kali ini. Kita simak kelengkapan beritanya setelah mericek yang berikut ini. Di puncak popularitasnya mulai terdengar desas-desus yang kurang mengenakan tentang Inul Daratista. Banyak pihak yang menilai ia mulai bersikap arogan. Saat ini dikabarkan Inul berani menolak dipasangkan satu panggung dengan penyanyi baru karena khawatir popularitasnya akan didomplengi. Tapi dalam kenyataannya saat berhadapan dengan sejumlah wartawan kemarin, Inul membantah semua itu dengan derayan air mata. Iya. Pemirsa, belakangan santer terdengar berita kalau Inul Daratista mulai bertingkah. Berita itu mengatakan kalau Inul dan manajemennya tidak mau ditampilkan satu panggung dengan penyanyi yang belum punya nama. Bahkan suami Inul Adam pernah meneror penyanyi dangdut baru Putri Vinata asal Surabaya yang dianggap ingin mengekor popularitas Inul dengan menampilkan goyangan khasnya yang dijuluki goyang kayang. Sebab itu Inul melalui manajemennya pernah menolak untuk tampil satu panggung dengan Putri Vinata. Isu itu kembali terdengar saat Inul akan tampil dalam acara Fenomena yang digelar di Ancol hari Sabtu pekan lalu. Kabarnya Inul tidak mau menandatangani kontrak kalau ada penyanyi baru yang tampil di acara tersebut. Tapi dalam klarifikasinya kepada wartawan hari Senin kemarin, Inul membantah semua itu. Ia merasa kecewa dengan berita miring yang dilontarkan kepada dirinya. Begitu kecewanya, Inul sampai menangis terisak-isak saat memberikan keterangan kepada wartawan. Saya sebenarnya capek. Enggak apa-apa. Sekarang soalnya Inul. Diduetkan dengan nggak apa-apa dengan siapapun. Kalau mereka mau duit sama saya nggak apa-apa. Cuman kalau memang siapa sih yang kuat dengan banyak masalah seperti ini gitu, saya tuh nggak pernah nemu enaknya gitu loh. Tiap kali ada masalah terus ke aku, terus orang mau bilang aku ke aku. Jadi orang ngerti kalau saya ini susah, ngerti banyak yang seneng banyak yang nggak seneng, nggak apa-apa, semua akan saya jalani dengan suami saya. Selalu ada aja masalah yang harus saya terima gitu. Jadi
kadang-kadang banyak kekacauan yang terjadi sama saya, apa isu yang saya harus isu tentang saya harus bertengkar dengan si A si B itu kenapa terjadi pada saya juga nggak tahu mereka tuh apa salah saya gitu. Tapi benarkah kalau Adam pernah mengirim SMS kepada salah seorang penyanyi dangdut asal Surabaya yang isinya mengecam karena ingin mengekor kesuksesan Inul dengan menampilkan goyang kayang? Itu kan nomor HP-nya Mas Heri. Nomor HP-nya Mas Heri. Dan Pak Eri pun saya tahu juga kenal sama saya baik sekali dari dulu sampai sekarang, seperti keluarga. Jadi kalaupun misalkan ada permasalahan, mungkin masalahnya kan sama Mas Adam bukan sama saya. Kalaupun urusan sama artis, aku juga komentarnya sama dengan waktu kita lagi rame-ramenya sama Anissa Bahar juga kan. Jadi saya nggak merasa nggak merasa harus bersaing dengan siapapun gitu, walaupun dengan teman-teman yang Nita Talia atau Anissa atau Uut atau Putri atau siapapun, saya tetap berjiwa besar. Meski terkadang sering merasa sedih dan kecewa terhadap berita miring yang menderanya, Inul mengaku tetap tabah. Ia menyadari semua itu adalah cobaan yang harus dihadapinya sebagai artis terpopuler saat ini. Popularitas hanya sementara. Saya sebagai penyanyi mungkin tidak akan langgeng. Seperti halnya artis-artis yang lain atau yang mungkin di atas saya yang sekarang merasa popularitasnya sudah diambil Inul. Satu saat Inul juga harus begitu. Jadi generasi itu pasti ada. Saya tidak akan menghalang-halangi siapa saya yang pengen maju. Apalagi artis dari Jawa Timur yang memang berasal dari teman-teman saya sendiri. Saya tidak akan pernah menghalang-halangi mereka. Pemirsa, ini berita yang cukup mengejutkan dari Anwar Fuady, bintang sinetron Kawakan yang juga menjabat sebagai ketua organisasi Parsi. Ia berhasil masuk 7 besar calon gubernur Sumatera Selatan. Saat ini ia tengah mempersiapkan diri untuk lolos ke tahap seleksi berikutnya. Mampukah Anwar Fuady bersaing untuk menjadi orang nomor 1 di Sumatera Selatan tanpa keterlibatan money politik seperti yang ia katakan? Pemirsa, sepertinya hari-hari mendatang kesibukan artis sinetron Anwar Fuady akan bertambah padat. Karena selain sibuk syuting sinetron serta keterlibatannya dalam berbagai organisasi, kesibukan Anwar bakal bertambah dengan lolosnya ia sebagai 7 kandidat terkuat calon gubernur Sumatera Selatan. Aktor kelahiran Palembang 14 Maret 1947 ini ternyata diam-diam memiliki obsesi untuk menduduki bangku orang nomor 1 di daerah kelahirannya. Akhir bulan Juni lalu, Anwar Fuady mengisi formulir pencalonan dirinya menjadi gubernur melalui DPRD Sumatera Selatan. Sebagai calon terpilih 7 besar kandidat terkuat, Anwar Fuady memang cukup disibukkan dengan kegiatan barunya, yaitu mempromosikan dirinya sebagai seorang gubernur. Memang banyak hal yang dijanjikan oleh aktor yang kerap bermain sebagai tokoh antagonis ini dalam kapasitasnya sebagai calon gubernur. Saya itu akan sangat memberantas KKN. Kalau saya jadi gubernur terpilih nanti Sumatera Selatan, itu tidak ada satupun apakah istri saya, anak saya, saudara saya, keluarga saya yang saya izinkan untuk menginjak kantor gubernur sebelum masa jabatan saya sebelum masa jabatan saya habis. Jadi tidak akan saya perkenankan, apalagi kolusi ada saudara saya kerja, ini tidak ada. Betul-betul saya akan berantas KKN. Sebagai seorang pimpinan daerah yang paling penting itu adalah moral. Pinter nomor 2. Kalau pinter mau merampok daerah, buat apa? Tapi moralnya, kejujurannya, nawaitunya. Apakah memang betul-betul ingin berdedikasi buat daerah? Atau hanya untuk memperkaya dirinya sendiri maupun keluarganya. Tentunya memang tidak mudah bagi Anwar Fuady untuk menggeser 6 calon gubernur lainnya. Karena menurut kabar yang terdengar, saingan Anwar cukup kuat. Disebut-sebut nama pengusaha wanita Dewi Motik dan adik kandung Taufik Kemas Nazarudin Kemas juga ikut meramaikan bursa pencalonan gubernur Sumatera Selatan. Kecuali itu, mampukah Anwar Fuady memuluskan dirinya sebagai gubernur tanpa permainan money politik seperti yang diinginkannya? Saya tidak ingin menghina anggota dewan dengan menyogok, memberikan money politics. Tidak. Itu hal yang saya mulai sekarang ini saya harus tekankan kepada seluruh calon-calon gubernur, bukan hanya di Sumatera Selatan, tapi juga di seluruh Indonesia. Jangan mempergunakan money politik. Karena dengan money politik, itu calon-calon akan menghambur-hamburkan uang, mungkin bisa sampai 100 miliar. Kalau sampai uang dihamburkan sampai 100 miliar lebih, itu kan nanti waktu dia menjadi gubernur, dia kan pasti ingin mengembalikan uangnya. Uang itu harus dikembalikan. Nah, dari mana gajinya sebagai gubernur nggak bisa mengembalikan uang itu, kecuali kalau mengkorup daerah. Jika benar terpilih sebagai gubernur,
Lalu bagaimana dengan karirnya di dunia sinetron dan jabatan Anwar Fuadi sebagai Ketua Umum Parsi, anggota Lembaga Sensor Film, dan Ketua Persatuan Asosiasi Pengusaha Pengangkatan Benda-Benda Berharga? Bukankah selama ini karir dan jabatannya di berbagai organisasi itu menghasilkan dana yang cukup besar ketimbang penghasilan seorang gubernur? Betul. Yang jelas, saya akan mengabdikan diri saya buat Sumatera Selatan. Saya akan tinggalkan dunia yang glamor. Karena rasa moral obligation saya yang besar untuk Sumatera Selatan. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Sumatera Selatan. Itu ari-ari saya, tembuni saya itu ditanam di sana. Inilah